Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu kita ucapkan, selalu kita haturkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita ulangi bahawa Rasulullah merupakan peletak dasar ataupun orang pertama yang mengajarkan Al-Quran, baik menulisnya ataupun membacanya. Pada hari ini kita kembali melanjutkan sesi perkuliahan kita tentang ilmu rasam dan ilmu dhabt dalam Al-Quran. Pada hari yang berbahagia ini kita masih berbicara seputar kaedah penulisan Al-Quran ataupun seputar kaedah ilmu rasmil Quran. Sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, ada hazaf, ada badal, ada cara penulisan hamzah, ada wasal dan qata'. Kemudian yang terakhir ini merupakan berbicara masalah penulisan satu kata yang bisa dibaca dengan dua qiraat ataupun lebih. Ini kaedah ini memang tidak semua ulama mengatakan ya, artinya tidak semua ulama memasukkan ini sebagai sebuah kaedah dalam rasam Utsmani. Ada sebagian ulama tidak memasukkan ke dalam kaedah, tapi dia merupakan istilahnya apa? Akibat yang dimunculkan ataupun hasil dari kaedah-kaedah sebelumnya. Contoh misalkan di kata-kata Maliki Yaumiddin, ada sebagian situ kan terjadi hazaf, terjadi penghapusan alif. Sebagian membaca dengan tahqiq, itu tanpa menggunakan alif, Maliki Yaumiddin. Sebagian yang lain membaca dengan takdir, artinya menggunakan alif, Maliki Yaumiddin, walaupun tanpa ditulis, tapi alifnya itu ada secara takdiri. Jadi kita akan bahas pada hari ini bukan berbicara tentang contoh-contoh, bukan berbicara tentang contoh-contoh yang tulisannya satu kemudian bisa dibaca dengan dua qiraat. Ini sudah ada di materi yang saya kirim kemarin, itu bisa dibaca sendiri. Ini kita melihat secara umum, melihat lebih dari kacamata di atas, melihat sesuatu yang membahas tentang satu tulisan bisa dibaca dengan dua qiraat ataupun lebih. Karena tadi kan ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kaedah rasam Utsmani, tetapi ini merupakan hasil daripada kaedah-kaedah sebelumnya. Kita lihat, kita semua mengetahui bahawa Al-Quran itu di samping dinamakan dengan Al-Quran, itu juga dinamakan dengan Alkitab. Al-Quran itu memberikan makna, memberikan isyarat bagi kita bahawa Al-Quran itu harus dibaca melalui bacaan, harus dibaca melalui kita mendengar langsung dari orang yang membaca Al-Quran. Artinya kita meniru bacaan orang lain, musyafahah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, seharusnya, selayaknya kita mendengar langsung bacaan dari orang yang sudah mendengar dari orang yang sebelumnya. Artinya kita mengambilnya secara musyafahah ataupun secara talaqi ataupun syafawi. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran pada dasarnya ya yang sesuatu yang dibaca. Jadi kita membaca seperti ataupun persis seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah, berarti kita harus mencari orang-orang yang bisa membaca seperti bacaan Rasulullah. Dan sekarang masih banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran seperti yang
dibacakan oleh Rasulullah ataupun seperti yang ditakrirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, samping Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an juga dinamakan dengan Alkitab. Nah, di sini ada isyarat yang lain bahwa Alkitab itu kan artinya kitab, buku, kitab suci, ya kan? Jadi buku, kitab itu pasti dalam bentuk sesuatu yang sudah ditulis, sesuatu yang sudah dikumpulkan dalam satu buku, itulah dinamakan dengan Alkitab. Berarti di samping Al-Quran itu sesuatu yang dibaca, berarti Al-Quran itu juga sesuatu yang ditulis. Di samping Al-Quran sebagai sesuatu yang dibaca, Al-Quran juga merupakan sesuatu yang ditulis. Ini yang dikandung oleh kata-kata Alkitab ataupun isyarat yang diberikan oleh kata Alkitab. Dan Al-Quran dan Alkitab ini merupakan dua nama Al-Quran yang paling populer. Di samping Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, juga Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menulis Al-Quran. Memang ada sebagian ulama mengatakan la ta'khuzul Qur'ana min mushafiyyin walal ilma min sahafi. Ini artinya janganlah kamu belajar Al-Quran dari orang yang membaca Al-Quran langsung dari hurufnya, langsung dari kitabnya. Walal ilma min sahafi, dan juga tidak layak kita mengambil ilmu dari kutu buku. Tidak layak mengambil ilmu dari orang yang ilmu itu diambil daripada buku, bukan daripada guru. Ini ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Artinya kita tidak dibolehkan mempelajari Al-Quran dari orang yang dia mengetahui bacaan Al-Quran karena dia membaca dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari mushaf, tanpa diawali dia mendengar langsung dari orang yang membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, ini memang ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini, dan ini tidak menjatuhkan keperluan kita kepada tulisan Al-Quran. Artinya ketika ada ulama yang mengatakan seperti ini, bukan berarti menulis Al-Quran itu tidak penting lagi. Tapi menulis Al-Quran itu juga sangat penting, dan itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada ayat yang diturunkan, Rasulullah langsung memerintahkan para sahabatnya yang bertugas sebagai juru tulis wahyu untuk menulis Al-Quran di media-media yang memudah yang ada di saat itu, baik kulit, kayu ataupun batu dan lain-lain. Nah, jadi Rasulullah sampai memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, juga memerintahkan kita untuk menulis Al-Quran sebagaimana yang diturunkan. Ini faedah daripada rasam daripada tulisan Al-Quran itu sudah sering kita bicarakan, kita ulangi sekilas. Yang pertama itu bisa menjaga Al-Quran daripada usaha penambahan ataupun pengurangan. Ketika Al-Qurannya tulisannya sudah baku, setiap ada pengurangan, setiap ada penambahan, itu akan terdeteksi, akan diketahui. Satu huruf saja ada penambahan, itu akan diketahui. Itulah salah satu hikmah di balik adanya rasam Al-Quran. Jadi kita untuk sementara, jadi rasam yang kita bayangkan itu adalah yang pertama rasam yang ada sebelum ada usaha penambahan isyarat baca. Artinya rasam yang masih terlepas daripada nuqtatul i'jam dan nuqtatul i'rab. Nuqtatul i'jam itu adalah titik yang menandakan huruf, sedangkan nuqtatul i'rab adalah titik yang menandakan harakat. Nanti akan ada mungkin kita jelaskan sekilas lagi tentang apa itu nuqtatul i'jam dan apa itu nuqtatul al-i'rab. Kemudian manfaat yang kedua daripada qiraat adalah, daripada rasam adalah bisa membedakan mana qiraat yang sahihah dan mana qiraat yang syadzah. Qiraat yang sahihah itu adalah qiraat ataupun bacaan yang benar, yang sahih,
yang sesuai dengan kriteria-kriteria, sesuai dengan penilaian-penilaian untuk sebuah bacaan yang benar. Sedangkan qiraat yang syadzah adalah qiraat yang kebalikannya. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, kesesuaian satu qiraat dengan rasam Al-Quran. Kesesuaian satu qiraat dengan rasam Al-Quran itu merupakan syarat utama. Jadi syarat qiraat itu benar, syarat qiraat itu sahih, itu harus sesuai dengan rasam Al-Quran. Jadi ingat, rasam yang kita maksud di sini adalah rasam yang kerangkanya, yang masih dalam bentuk kerangkanya. Kerangka dalam artian dulu ketika Rasulullah menulis mushaf, ataupun ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis mushaf, ataupun mushaf yang ditulis oleh Abu Bakar dan Utsman, itu terlepas daripada nuqtatul i'rab dan nuqtatul i'jam. Nuqtatul i'rab itu titik yang diberikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menandakan harakatnya. Ada titik di atas sebagai harakat fathah, ada titik di bawah sebagai harakat kasrah, ada titik di atas agak ke depan sedikit itu sebagai tanda untuk dhammah. Ini kode pertama dengan warna yang berbeda dari kerangka tulisannya. Baru setelah itu kemudian dimodifikasi, diperbaiki, diganti oleh Khalil bin Ahmad Al-Farayidi dengan fathah yang kita kenal sekarang, dengan kasrah yang kita kenal sekarang, dan juga dengan dhammah yang kita kenal sekarang. Dhammah dulu dengan dhammah sekarang, dhammah dulu yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali berbeda dengan dhammah sekarang. Kenapa diganti oleh Khalil bin Ahmad? Karena titik yang menandakan harakat itu bisa membuat orang salah ketika membaca karena tidak dibedakan lagi warnanya. Yang dulu dibedakan dengan warnanya dengan kerangka tulisan, kemudian di akhir-akhir sudah disamakan antara titik untuk harakat dengan titik untuk huruf. Okey. Jadi nuqtatul i'jam itu adalah titik untuk huruf ba, itu ada titiknya. Nah, titik ba itu dinamakan dengan nuqtatul i'jam. Ta, sa juga ada titiknya, itu titik itu dinamakan dengan titik nuqtatu al-i'jam. Jadi kalau seandainya huruf terakhir itu ta, huruf terakhir itu ta misalkan, ataupun huruf terakhir itu ba ada titik. Kemudian di bawah lagi itu ada titik lagi. Titik ba itu sebagai petanda huruf ba-nya. Di bawah lagi ada titik sebagai petanda harakatnya. Dulu pada awal-awalnya diberikan warna yang berbeda. Titik harakat diberikan warna yang berbeda dengan titik yang ada pada huruf ba. Tapi di akhir-akhir orang sudah malas membeda-bedakan antara titik ba dengan titik harakat, akhirnya disamakan semua. Sehingga ketika disamakan, terkadang orang bisa salah membaca, mengira yang itu awalnya ba dia kira sebagai huruf ya. Kan dikira sebagai huruf ya, ataupun di kata-kata yang ada huruf ta-nya misalkan. Ta dua titik. Kalau dia diberikan titik di atas itu sebagai tanda fathah. Dengan warna berbeda orang mudah memahami itu fathah. Tapi ketika warnanya disamakan sehingga orang ada yang salah memahaminya. Dikira itu ta, padahal itu ta dengan harakat satu di atas fathah. Kan? Kemudian pada akhir-akhir karena sudah terjadi masalah baru, yang menyelesaikan masalah ini adalah Khalil bin Ahmad Al-Farayidi dengan memberikan tanda baru untuk fathah, tanda baru untuk kasrah, dan tanda baru untuk dhammah, serta memberikan tanda sukun dan juga memberikan tanda untuk hamzah yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, jadi syarat pertama sebuah qiraat itu bisa diterima adalah harus sesuai dengan rasam Utsmani. Harus sesuai dengan rasam Utsmani.
Di Rasam Utsmani ini kita ulangi lagi, Rasam Utsmani ini kerangkanya adalah kerangka tulisannya adalah kerangka yang ada pada masa Abu Bakar. Nah, kerangka tulisan yang ada pada masa Abu Bakar sama dengan kerangka tulisan yang ada pada masa Rasulullah. Yang diupdate itu adalah tanda bacanya. Okey. Yang diupdate itu, yang ditambah itulah tanda bacanya. Yang diupdate, yang ditambah adalah tanda bacanya, sedangkan kerangkanya itu tidak berubah. Okey, sedangkan kerangka tidak berubah. Nah, di qiraat, ya kan? Qiraat jika kita melihat pada masa Rasulullah, qiraat ini tidak ada pada masa Rasulullah. Okay, qiraat tidak ada pada masa Rasulullah. Qiraat yang kita kenal sekarang itu tidak ada pada masa Rasulullah. Yang ada pada masa Rasulullah itu adalah hanya rukhsah yang diberikan kepada sebagian kabilah untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kemudahan baginya. Ini merupakan rukhsah yang Rasulullah minta kepada Jibril supaya diberikan kemudahan bagi kaumnya dalam membaca Al-Quran. Maka diturunkanlah Al-Quran, dikenal dengan diturunkan melalui 7 huruf ataupun ahruf as-sab'ah. Nah, 7 huruf ini memang itu berbeda pendapat para ulama dalam memberikan pengertian apa yang maksud dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan itu dialek, ada lahjah, ada bahasa, ada macam-macam. Yang dirajahkan oleh ulama-ulama mutaakhirin adalah 7 bentuk perbedaan. Nah, kalau ada sebagian ulama yang mengatakan itu yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 lahjah. 7 lahjah, lahjah Quraisy, lahjah Tamim, lahjah Hawazin dan lain-lain. Ada yang mengatakan 7 bahasa, tapi yang dirajahkan oleh ulama-ulama mutaakhirin adalah 7 bentuk perbedaan. 7 bentuk perbedaan. Ya, jadi Al-Quran ketika diturunkan melalui 7 huruf ini, berarti itu dibolehkan bagi kabilah-kabilah yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lisan Quraisy, dibolehkan bagi mereka untuk membaca Al-Quran sesuai dengan lahjahnya, sesuai dengan kemudahan, bagaimana mudah dia membaca Al-Quran. Nah, ini maklum di kalangan para sahabat. Bahkan jika ada sebagian yang mungkin yang belum paham, tetapi ketika bertemu Rasulullah baru paham. Artinya apa? Artinya perbedaan bacaan antar sahabat, ya kan, setelah wafat Rasulullah itu sesuatu hal yang dimaklumi. Ada sebuah hadis misalkan Umar Ibn Khattab mendapati satu orang membaca Al-Quran yang berbeda bacaannya dengan bacaan Umar, sehingga terjadi sedikit keributan, sehingga keributan tersebut sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Umar, silakan anda baca wahai Umar. Umar membaca sesuai dengan bacaannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain juga beliau membaca dengan bacaannya. Kedua-duanya diakui oleh Rasulullah. Hakadha unzil. Jadi beginilah yang diturunkan, artinya dibolehkan membaca dengan dua-duanya. Karena itu merupakan tadi unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Jadi ketika Rasulullah wafat, para sahabat sudah memaklumi, sudah memahami bahwa ada kemudahan, ada rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran sesuai dengan lahjahnya ataupun sesuai dengan ada kemudahan bagi kabilah tersebut. Nah, salah satu tujuan daripada Utsman juga, ketika memperbanyak naskah Al-Quran, yaitu tujuannya untuk mempersatukan bacaan kaum muslimin dengan satu bacaan. Maksud bacaan di sini adalah bacaan yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengirim
mengirim mushaf sebagai panduan. Mengirim mushaf sebagai panduan, yaitu mushaf Utsmani. Ini dikirim mushaf sebagai panduan, juga mengirim satu ataupun dua orang yang memandu, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi jika ada bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf yang dikirim oleh Utsman, itu berarti bacaannya salah. Jadi jika ada bacaan yang sesuai dengan mushaf yang dikirim oleh Utsman, berarti bacaannya dibolehkan, walaupun secara takdiran. Takdir tadi artinya kita artikan takdir itu adalah secara kerangka tulisan itu tidak dicantumkan, tapi bisa dipahami secara takdir. Artinya ada huruf yang tersembunyi. Kemudian jadi masih di mushaf Utsmani, jadi mushaf yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke seluruh daerah-daerah yang mayoritasnya Muslim, itu mushaf yang hanya kerangkanya saja. Tulisannya itu hanya dalam bentuk kerangkanya saja, tanpa ada titik, baik titik huruf ataupun titik harakat. Baik titik huruf ataupun titik harakat. Apalagi tanda-tanda, misalkan tanda tanda mad, tidak ada. Jadi cuma kerangka tulisannya saja. Sehingga ketika bentuk Al-Quran seperti itu memungkinkan bagi para sahabat ataupun bagi para murid sahabat yang belajar Al-Quran dengan bacaan yang berbeda seperti yang dibaca oleh orang Quraisy, masih bisa disesuaikan dengan rasam ataupun dengan mushaf Utsmani ataupun dengan mushaf Al-Imam. Karena memang tulisannya tidak ada harakat, tidak ada titiknya. Makanya ketika banyak versi bacaan Al-Quran, banyak bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang diwarisi oleh para sahabat kepada murid-muridnya, salah satu ilmu yang paling pertama berkembang di antara ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu qiraat. Salah satu ilmu yang paling awal berkembang dalam ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu qiraat. Ini yang pertama kan, misalkan ada Ibnu Mujahid, kemudian ada Syatibi terakhir, ada beberapa orang yang menghimpunkan, yang menghimpunkan bentuk-bentuk bacaan, bentuk-bentuk bacaan yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun sesuai dengan takrirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diingat bahwa jika ada qiraat yang sahih dan benar, dia disandarkan kepada para sahabat, tetapi tidak sesuai dengan rasam Utsmani, tidak sesuai dengan mushaf Utsmani, maka tetap dianggap itu qiraat yang syadzah. Maka tetap dianggap dia itu sebagai qiraat yang syadzah. Kemudian qiraat yang sahihah itu dia sebenarnya tidak terikat dengan jumlahnya. Tidak terikat dengan jumlahnya 7 ataupun 10 ataupun berapa. Sebenarnya tidak terikat dengan jumlah. Yang diperhatikan di dalam qiraat itu, yang pertama, dia itu harus sesuai dengan kaedah bahasa Arab. Walaupun dari satu sisi. Yang kedua harus sesuai dengan rasam Utsmani, walaupun secara takdir, harus sesuai dengan rasam Utsmani walaupun secara takdiri. Jadi yang pertama harus sesuai dengan bahasa Arab. Yang kedua harus sesuai dengan mushaf Utsmani ataupun rasam Utsmani. Yang ketiga adalah tidak keluar daripada bacaan para imam qurra ataupun bacaan pada qurra pada masa tersebut.
Jadi tidak terbatas pada 7 ataupun 10 ataupun berapa. Sebenarnya tidak terbatas. Tapi nanti ada alasan-alasan tertentu kenapa dia itu difokuskan kepada 7 qiraat ataupun difokuskan kepada 10 qiraat. Kira-kira ada yang bisa menjawab di sini kenapa qiraat itu menjadi sab'ah, padahal yang mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran itu sangat banyak jumlah orangnya. Ada yang membantu untuk menjawab? Ada? Okey, berarti kalau tidak ada kita lanjut kembali. Kita lanjut ke pembahasan baru, iaitu sisi-sisi yang dibolehkan. Sisi yang dibolehkan ataupun yang dilarang berbeda dengan rasam Utsmani. Jadi di materi yang kita berikan kemarin itu kan lebih banyak kepada contoh-contohnya. Contoh satu tulisan yang dibaca oleh yang bisa dibaca dengan 2 qiraat ataupun satu tulisan yang ditulis dengan 2 qiraat. Di sini begini tulisannya, contoh misalkan misra, terkadang ditulis dengan ada alifnya, terkadang ditulis tanpa ada alifnya dan lain-lain. Jadi sekarang kita lihat, ya kan, kita lihat di sisi mana saja yang dibolehkan kita berbeda dengan rasam Utsmani, adapun di sisi mana saja kita yang dilarang berbeda dengan rasam Utsmani. Tadi kita sudah menjelas bahawa mushaf ataupun tulisan mushaf, tulisan Al-Quran pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar dan juga pada masa Utsman, pada masa Ali, awal-awal masa Ali itu tulisan dalam bentuk kerangkanya saja tanpa ada titiknya, baik titik huruf ataupun titik harakat. Hal ini disebabkan oleh dua hal, ya kan? Bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama biar sesuai dengan, adapun supaya dia bisa dibaca dengan berbagai bentuk bacaan yang sesuai dengan ahrufus sab'ah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan besar memang begitu bentuk tulisannya, memang begitu bentuk tulisan Arab yang ada pada saat Al-Quran ditulis. Kemungkinan besar, ya kan, memang begitu bentuk tulisan Arab ketika Al-Quran itu ditulis. Dan ini pendapat yang sebenarnya yang diakui, bukan diakui, yang didukung oleh Al-Qaduri. Beliau mengatakan memang penelitian terbaru mengatakan bahawa pada saat Al-Quran itu ditulis, baik pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar ataupun masa Utsman, itu bentuk ataupun cara penulisannya, bentuk tulisannya memang seperti bentuk tulisan dalam bentuk rasam Utsmani. Yang begitu bentuk tulisannya. Salah satu kelebihan mungkin, ya, salah satu kelebihan daripada bentuk tulisan tersebut bisa dibaca dengan berbagai bentuk bacaan. Jadi yang sebab pertama dengan sebab yang kedua itu saling terikat. Tadi juga kita sudah membahas, ya kan, bahawa salah satu syarat untuk qiraat yang benar itu adalah harus sesuai dengan rasam Utsmani. Kalau tidak sesuai maka dianggap sebagai qiraat yang syadzah. Kalau tidak sesuai maka dianggap sebagai qiraat yang syadzah.
harus sesuai dengan rasam Utsmani. Jika tidak sesuai maka dianggap sebagai qiraat yang syadzah. Tapi ketika kita lihat khususnya di buku yang dikarang oleh Al-Qadduri, yaitu Al-Muyassar ini, beliau juga mencantumkan ada 2 poin yang didiskusikan oleh para ulama. 2 poin yang dibahas oleh para ulama terkait dengan bacaan terhadap tulisan yang ada pada Mushaf Utsmani. Yang pertama ada sebagian dari rasam yang mesti berbeda ketika dibaca. Yang mesti berbeda ketika dibaca. Apa tujuannya? Untuk menghindar kesalahan dalam membaca ataupun keluar daripada kaedah bahasa Arab. Seperti misalkan kita sudah membahas ada hazaf alif dulu ya. Di misalkan Maliki Yaumiddin. Jadi tulisannya langsung mim bersambung dengan lam. Mim bersambung dengan lam. Maliki Yaumiddin. Ataupun di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu juga di situ dihapus alifnya, dan bahkan di kaedah hazaf hampir semua jamak muzakkar salim itu dihapus alifnya. Dihapus alifnya, alamin, salihat, dan lain-lain. Adapun pada kaedah badal juga ada. Kaedah badal misalkan alif diganti dengan waw, as-salatu, az-zakatu itu diganti dengan waw. Nah, walaupun tulisannya begitu, tapi kita tidak membaca seperti itu. Artinya membaca dengan menganggap ada alif di situ di salat ataupun di zakat, walaupun tulisannya waw, tetapi kita membaca dengan menganggap ada alif di situ, bukan waw. Makanya kita baca secara mad 2 harakat. Inilah maka maksud daripada tadi untuk apa? Untuk menghindar daripada kesalahan dalam membaca ataupun keluar daripada kaedah bahasa Arab. Ataupun keluar daripada kaedah bahasa Arab. Kemudian yang juga didiskusikan oleh para ulama adalah tentang kesesuaian dengan rasam Al-Quran, baik secara tahqiq ataupun secara takdir. Baik secara tahqiq ataupun secara takdir. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin itu kalau kita membaca, melihat mushaf itu tidak ada alif di depannya. Tidak ada alif di depan, langsung kita baca Maliki Yaumiddin. Tapi kita ketika membaca Al-Quran, kita selalu mencantumkan alif. Ketika membaca surah Al-Fatihah, kita selalu mencantumkan alif Maliki Yaumiddin. Nah, ada dua bentuk, 2 jenis, ya kan? Baik kita membaca dengan tahqiq ataupun membaca dengan takdir. Membaca dengan tahqiq itu maksudnya adalah kita membaca seperti yang tertulis. Sedangkan membaca dengan takdir itu membaca dengan menganggap ada huruf lain, ada tambahan huruf. Contoh misalkan di Maliki Yaumiddin, kan? Jadi kalau seandainya kita membaca dengan tahqiq itu bacaannya Maliki Yaumiddin. Kalau seandainya kita membaca dengan takdir, itu berarti ada alif di depan mim, Maliki Yaumiddin, sehingga dibaca panjang 2 harakat. Contoh lain misalkan di Alhamdu, ketika dibaca takdir maka semuanya nampak, semuanya dibaca dengan jelas, Alhamdu. Kata-kata sirat misalkan, sirat itu kita sudah membahas ada terjadi badal situ, badal di perubahan daripada sin menjadi sad. Kita ketika membaca dengan sad itu artinya kita membaca dengan tahqiq, membaca sebagaimana yang ditulis. Sedangkan sebagian qiraat yang lain yang membaca dengan sin itu berarti membaca dengan secara takdiri. Makanya dalam kaedah kesesuaian antara qiraat dengan rasam Utsmani, kesesuaian tersebut bisa dalam bentuk tahqiq ataupun dalam bentuk takdir.
Karena perbedaan yang terjadi di sini adalah perbedaan dalam bentuk variasi, ya. Kemudian ada beberapa faktor yang membuat rasam Al-Quran adapun mushaf Utsmani adapun rasam Utsmani bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat. Yang pertama, faktor pertama karena dia yang pertama sekali ditulis terlepas daripada titik dan harakat, tanpa ada nuqtatu al-i'jam ataupun nuqtatu al-i'rab. Nuqtatu al-i'rab itu pertama sekali ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Berarti sebelumnya tidak ada nuqtatul i'rab. Dan setelahnya pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di dinasti Umayyah itu terjadi penambahan, yaitu nuqtatu al-i'jam. Pada masa Ali nuqtatu al-i'rab, dan pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terjadi nuqtatu al-i'jam. Pada masa Khalil bin Ahmad, nuqtatu al-i'rab itu dihapus dan diganti dengan harakat yang kita kenal sekarang. Jadi ketika Al-Quran itu kerangkanya dulu itu terlepas daripada titik dan harakat, maka bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat. Yang kedua, faktor yang membuat Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat, corak penulisan Arab kuno. Ini salah satu alasan yang disebutkan oleh Al-Qaduri. Corak penulisan Arab kuno. Salah satu ada beberapa bentuk corak penulisan Arab kuno. Yang pertama adalah menghapus lambang alif pada banyak kata. Ini corak penulisan Arab kuno. Kemudian faktor yang ketiga adalah perbedaan mushaf, perbedaan jenis-jenis mushaf. Perbedaan jenis-jenis mushaf. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Al-Quran ditulis terlepas daripada titik dan harakat. Berarti ini Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar Siddiq, pada masa Utsman bin Affan, juga pada masa Ali bin Abi Thalib. Artinya ditulis terlepas daripada harakat. Banyak contoh-contohan di sini. Salah satu pengaruh ketika Al-Quran ditulis tanpa ada harakat dan titik. Contoh misalkan di kata-kata buyut surat Al-Baqarah ayat 189. Kata-kata buyut itu dibaca oleh Warash, Hafaz dan Abu Amrin, Abu Ja'far dan Ya'qub dengan membaca buyut. Sedangkan selain mereka membaca dengan biyut, dengan biyut dengan harakat kasrah. Adapun contoh misalkan Maisarah, contoh lain ada kata-kata Maisarah, Imam Nafi' membaca dengan Maisurah, sedangkan yang selain Imam Nafi' membaca dengan Maisarah. Contoh lain surah Ali Imran, kata-kata Ridwan
Imam Abu Bakar membaca dengan Rudwan, dengan dhammah pada huruf ra, sedangkan yang lain membaca dengan Ridwan, dengan mengkasrahkan ra. Ataupun misalkan kata muddakhala pada surat An-Nisa ayat 31, Imam Nafi' Abu Ja'far membaca dengan madkhala, sedangkan selain mereka membaca dengan mudkhala. Ini salah satu beberapa contoh ketika Al-Quran itu ditulis terlepas daripada titik ataupun harakat, maka bisa dibaca dengan berbagai bentuk bacaan yang terkadang memiliki arti yang sama, ataupun terkadang bisa memberikan arti yang baru dan juga masuk dalam bagian daripada makna Al-Quran. Contoh yang lain misalkan yang bisa berubah makna, wa in kanat wahidah di surat An-Nisa ayat 11, Imam Nafi' dan Imam Ya'qub membaca dengan wahidatun. Wa in kanat wahidatun, itu berarti berubah harakatnya, sedangkan selain mereka membaca dengan wa in kanat wahidatan. Biasanya dalam bahasa Arab berubah harakat itu juga mengakibatkan berubah kepada makna. Contoh lain misalkan walibasut taqwa, walibasut taqwa. Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far dan Ibnu Amir dan Kisai membaca dengan walibasat taqwa, sedangkan yang lain walibasut taqwa. Ini ya kan, tanpa harakat bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat yang lain. Contoh lain misalkan id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu di surah Al-Anfal ayat 50, Ibnu Amir membaca dengan id tatawaffa, artinya double ta di situ, id tatawaffa. Sedangkan selain Imam Ibnu Amir membaca dengan id yatawaffa, dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Kemudian faktor yang kedua dalam yang membuat Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai macam bentuk qiraat adalah ini juga merupakan, tadi kita sudah katakan bahwa pengaruh daripada corak penulisan Arab kuno. Ada beberapa corak penulisan Arab kuno yang disebutkan oleh Al-Qaduri. Yang pertama adalah menghapus lambang alif pada banyak kata. Ini kan kita sudah bicarakan dulu pada kaedah hazaf. Dalam Rasam Usmani, dia menghapus banyak alif pada banyak kata. Contoh misalkan di Al-Alamin, tadi Maliki Yaumiddin, dan alif-alif yang lain yang sudah kita bahas di sesi hazaf. Kemudian corak yang kedua adalah menulis alif dengan ya. Ini masuk ke dalam badal, berarti kan masuk ke dalam kaedah badal. Artinya alif itu alif lazimah ditulis dengan huruf ya. Contoh misalkan yusa biha di surah An-Nisa ayat 12, itu yusa secara bacaan, secara apa yang kita dengar, yusa ketika dipanjangkan itu kan seakan-akan kita membayangkan ada alif di depannya. Yusa seakan-akan ada alif di depannya, tetapi ketika kita membuka mushaf, kita mendapati bahwa di depan sad itu adalah huruf ya. Artinya kaedah penulisan Arab kuno, alif ditulis dengan ya. Nah, Imam Ibnu Katsir dan Asim dan Ibnu Amir membaca dengan yusa.
yusa, membaca dengan sad yang berharakat fathah. Sedangkan selainnya mereka membaca dengan yusi. Yusi. Artinya ketika ia diletakkan, huruf ya diletakkan di situ, memungkinkan dia untuk dibaca yusa dan juga memungkinkan dia untuk dibaca dengan yusi. Kemudian contoh lain misalkan di surat Al-Anfal ayat 11, id yughashshikum, id yughashshikum. Ini contoh yang Ibnu Katsir dan Imam Abu Amrin membaca dengan ya yang berharakat fathah. Begitu juga pada shin dan alif setelahnya. Berarti mereka membaca id yughashshakum. Jadi mereka membaca, Ibnu Katsir, Abu Amrin membaca dengan id yughashshakum, sedangkan Nafi' dan Abu Ja'far membaca dengan yughshikum. Membaca dengan id yughshikum dengan ya yang berharakat dhammah dan sin berharakat kasrah. Sedangkan para imam yang lain membaca dengan id yughashikum. Jadi di sini ada memungkinkan untuk dibaca dengan 3 bacaan. Yang pertama id yughashikum, ini bacaan yang kita baca. Bisa juga dibaca oleh qiraat yang lain dengan id yughashakum adapun id yughshikum. Ada 3 jenis bacaan. Kemudian juga corak penulisan Arab kuno ada menulis huruf yang double dengan 1 huruf. Artinya menulis huruf yang bertasydid dengan 1 huruf. Contoh misalkan di sini fa'azallahuma. Dengan fa'azallahuma. Fa'azallahuma itu di atas lam diberikan tasydid di surah Al-Baqarah ayat 36. Sedangkan Imam Hamzah membaca dengan fa'azalahuma. Fa'azalahuma dengan alif setelah zai dan membaca lam tanpa ada tasydid. Sedangkan kita dan selain mereka itu membaca dengan fa'azallahuma. Artinya di atas lam ada tasydid zal, fa'azallahuma. Kemudian corak yang keempat daripada penulisan Arab kuno, yang pertama yang keempat adalah menulis hak ta'nis dengan ta. Menulis hak ta'nis dengan ta ini juga sudah dibahas pada pembahasan badal dulunya. Hak ta'nis itu ditulis dengan ta. Ini khususnya terjadi pada misalkan di ni'matu rabbika, kalimatu rabbika, ayatun lisailin. Ini bisa dilihat di badal pada poin menggantikan hak ta'nis dengan ta marbutah, dengan ta maftuhah. Contoh misalkan di sini kalimatu rabbika, surah Al-An'am ayat 115. Ada Imam Asim dan Hamzah dan Kisai dan Khalaf dan Ya'qub membaca dengan kalimatu rabbika, artinya dia dibaca dengan mufrad, kalimatu rabbika. Sedangkan yang lainnya membaca dengan kalimatu rabbika, membaca dengan posisi jamak. Contoh yang lain misalkan di surat Yusuf ayat 10 dan 15, fi ghayabatil jub, fi ghayabatil jub. Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far membaca dengan bentuk jamak, artinya fi ghayabatil jub, fi ghayabatil jub. Sedangkan yang lain membaca dengan mufrad, artinya fi ghayabatil jub. Nah, ini bentuk ta, hak ta'nis ditulis dengan ta maftuhah. Kemudian yang selanjutnya
dengan faktor yang membuat Al-Quran bisa dibaca dengan berbagai macam qiraat adalah yang selanjutnya adalah perbedaan mushaf. Perbedaan mushaf. Perlu diingat bahawa perbedaan ini bukan pada kerangka tulisannya. Tapi perbedaan adalah ada penambahan huruf satu huruf yang membuat dia bisa dibaca dengan bentuk qiraat yang lain. Jadi bukan penambahan kata ataupun penambahan kalimat, tapi penambahan ataupun perbedaan dalam sisi ada huruf yang di sini ada, di tempat lain tidak ada. Kita berikan beberapa contoh, misalkan di kata-kata ausa. Kata-kata ausa di surah Al-Baqarah ayat 132. Dalam mushaf orang-orang Madinah ataupun mushaf Madinah dan mushaf Syam, ausa wa ausa dengan mencantumkan alif di antara dua huruf waw. Wa alif dan wa lagi, wa ausa. Sedangkan di mushaf yang lain itu tanpa ada alif. Wa wassa biha. Kita baca apa? Wassa biha juga kan. Berarti ada sebagian mushaf yang menulis dengan wa ausa. Kemudian juga di kata-kata sari'u ila maghfiratin. Di mushaf Madinah dan Syam, pada kata-kata sari'u ila maghfiratin itu tanpa ada waw. Jadi kita wasari'u. Sedangkan di selainnya itu ada huruf wawnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada waw di awalnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan kata-kata man yartadda minkum dalam surah Al-Maidah ayat 54. Man yartadda minkum ditulis dengan dua huruf dal tanpa ada tasydid. Sedangkan di huruf di mushaf yang lain itu ditulis dengan satu dal saja. Ketika kita melihat ada perbedaan-perbedaan dalam mushaf, kita sepatutnya mempertanyakan kenapa ada perbedaan. Ini perbedaan ini dijawab oleh sebagian ulama. Contoh misalkan kata-kata daripada Imam Abu Amr Ad-Dani, fa in sa'ala sa'ilun 'anis sabab al-mujib ikhtilafi marsumi hadhihi al-huruf az-zawaid fil masahif. Maka beliau menjawab, ketika ditanya kenapa ada perbedaan dalam beberapa huruf ini, beliau mengatakan as-sabab fi dzalika indana an Amirul Mukminin Utsman bin Affan lamma jama'a al-Qur'an fil masahif wa nasakhaha ala suratin wahidah wa athara fi rasmi lughat Quraisy. Jadi beliau menjawab bahasanya sebabnya itu adalah ketika Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ketika beliau menulis Al-Quran itu, beliau mengedepankan lahjah yang ada di Quraisy. Artinya menulis Al-Quran dengan bahasa Quraisy tanpa mencantumkan bahasa ataupun tulisan yang dimiliki oleh kabilah-kabilah lain. Nah, ini salah satu alasan kenapa ada perbedaan-perbedaan. Kemudian yang terakhir, ini sudah jam 11.15. Terakhir kita
Sebenarnya ada satu lagi yang hubungan qiraat suatu daerah dengan mushaf mereka. Ini kita lewati saja. Kemudian yang terakhir adalah perlu diketahui juga bahwa rasam Al-Quran bukan penyebab berkembangnya qiraat Al-Quran. Jadi ada qiraat bukan setelah adanya mushaf Utsmani, tapi qiraat ada itu sejak pada masa Rasulullah sudah ada qiraat. Ini memang ada sebagian orientalis yang mencoba membuat ragu-ragu kita bahwa qiraat yang ada dalam Islam itu muncul setelah adanya mushaf Utsmani. Artinya karena bentuk tulisannya itu kurang bagus, bentuk tulisannya masih belum paripurna, sehingga membuat orang membaca dengan versi yang berbeda-beda. Karena orang membaca dengan versi yang berbeda-beda, itulah penyebab adanya qiraat dalam Islam. Tapi ini pendapat yang dibantahkan bahwa qiraat itu sudah ada sejak masa Rasulullah sudah ada qiraat. Jadi jika qiraat itu bersumber pada tulisan, maka kita mendapatkan banyak qiraat yang berbeda dengan tulisan. Contoh misalkan jadi kata-kata Maliki Yaumiddin, tulisannya Maliki Yaumiddin, tapi nyatanya ada satu qiraat yang membaca dengan Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan ataupun dengan mematkan mim. Adapun jika ada qiraat yang sama yang mengikuti rasam Utsmani, itu berarti tidak boleh kita tolak. Tapi nyatanya ada qiraat yang syadzah dan ia sesuai dengan rasam Utsmani. Okey, kemudian yang terakhir perlu diketahui juga bahwa setiap bacaan yang ada, setiap qiraat yang ada itu ya baik yang ada itu sumber utamanya adalah Rasulullah. Baik kita membaca dengan bacaan asli Rasulullah ataupun membaca dengan bacaan yang ditakrirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perkuliahan kita hari ini ya membahas tentang ini, sedangkan sisanya itu kalian baca di materi yang saya kirim di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom, itu penambahannya. Ini yang kita bahas pada hari ini adalah melihat hubungan qiraat dengan rasam Utsmani secara umum, sedangkan perinciannya itu ada di materi yang terkirim di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Okey, kita tutup untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi di minggu depan dengan materi yang berbeza. Jazakumullah khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.